Baik. Baik, kita sapa-sapa dulu Bapak Ibu sekalian yang baru hadir di webinar kita pada malam hari ini. Kita kajian sambil santai berkenalan karena ini pertemuan pertama dan insya Allah pertemuan ini akan rutin. Mudah-mudahan kita nanti siap sepekan sekali setidaknya ya. Paling tidak mungkin sebulan dua kali sampai mudah-mudahan kajian yang nanti akan kita bahas secara bertahap dan sistematis di kitab Tibun Nabawi, meskipun mungkin untuk sampai tuntas detail membutuhkan waktu yang panjang, tapi setidaknya nanti kita bisa mendapatkan dari sekian pertemuan itu faidah yang mungkin ada yang mungkin bisa kita baca sendiri, tapi mungkin beberapa yang kita tidak bisa baca bisa dikomunikasikan di pertemuan pertemuan rutin. Bagi yang bisa baca kitab, nah nanti ada kita mungkin kita berikan kitabnya, ada PDF-nya ini yang disampaikan di slide. Nanti bagi yang ingin bisa menghubungi kami. Baik ya, silakan Bapak Ibu. Ini Ibu Istiana dari Semarang, Bekam, pas ya. Ibu Santi, Jakarta, Bekam, Rukia. Silakan yang lain memperkenalkan diri. Ibu Maya dari mana? Profesinya apa? Bekam, Rukia atau umum? Ibu Umu Nizam juga sama. Ini sudah dari Pangkep ya. Profesinya apa? Terapisnya apa? Terapinya apa? Kalau ada, kalau yang umum silakan sampaikan umum. Ibu Wati ini juga sama. Silakan disampaikan di chat. Baik, sambil menunggu Ustadz Syebani, kita akan buka sedikit ya. Kita akan perkenalan dari kami dan juga dari eh, lembaga yang insya Allah membersamai kita pada malam hari ini untuk sama-sama memfasilitasi kita belajar di kajian kitab At-Tibun Nabawi dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillah amin. Bapak Ibu sekalian, ahlan wa sahlan semuanya. Atas izin dan rahmat Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu, berjumpa, bertatap muka di webinar yang mulia ini insya Allah. Sebuah webinar yang akan mengantarkan kita pada kajian keilmuan dari pengobatan klasik holistik Tibun Nabawi. Insya Allah pada malam hari ini yang akan membersamai kita beliau Ustadz Saibani SSY, MSI, PST. Beliau seorang Sinse, mendalami juga TCM dan juga seorang praktisi trainer di Bekam, Rukyah, dan juga Herba. Beliau ikut di banyak organisasi dalam rangka untuk silaturahim, belajar bersama, dan berbagi manfaat. Di antaranya di Perkumpulan Bekam Indonesia, di ARSI, Asosiasi Rukyah Syariah Indonesia, lalu di Aspetri, khususnya di Sulawesi Selatan. Beliau juga eh, seorang pengkaji dari kitab-kitab Atibun Nabawi dan beliau pernah belajar secara khusus ke beberapa syekh terkait kitab-kitab tersebut. Karena beliau memang basicnya ilmu syari, alhamdulillah diberikan kemudahan untuk mengkaji dari kitab-kitab yang ada itu. Tentu namanya belajar pasti ada kekurangan dan kehilapan. Nah, maka dari itu kita ingin berbagi bersama. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih ahli, ada yang lebih senior. Mohon izin nanti bisa saling sama-sama mengoreksinya. Eh, izin perkenalan dari kami pribadi selaku mediator pada malam hari ini, fasilitator membersamai Bapak sekalian, nanti bersama Ustadz Syebani. Saya Yudi
Wahyudi. Alhamdulillah kami diberikan amanah untuk mengawal dari KSHN, ya, sebuah komunitas sehat holistik Nabawi yang baru kita dorong pembentukannya, belum dibentuk ya, tapi baru kita dorong pembentukannya bersama Ustadz Saibani. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir ya di eh, meeting kita pada malam hari ini. Ya, saya secara pribadi kalau di bidang kesehatan eh, dulu bagi teman-teman yang dari Jogja ya, eh, kami pernah di Jogja bersama di Perkumpulan Bekam Indonesia sebagai ya ketua di sana. Dan hari ini kami berdomisili bersama keluarga. Di sini ada juga Ibu Santi. Eh, masih Alhamdulillah menjadi ya pembekam di PBI dan juga trainer sekaligus penguji. Kami Alhamdulillah dalam beberapa tahun ini setelah pandemi, mungkin setelah lama kami kurang aktif di bidang kesehatan Nabawi, berusaha untuk kembali hadir dalam kegiatan, dalam event, dalam layanan insya Allah dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Nah, sedikit kami buka untuk malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, perkenalan dari komunitas yang sedang kita dorong ini, yaitu komunitas holistik, komunitas sehat holistik Nabawi. Ya, sebuah komunitas kesehatan bagi umum, bagi para terapis dan bagi para senior mungkin nanti yang punya keilmuan, pakar-pakar di bidang tertentu untuk dapat bersama-sama mendorong kita kaji kesehatan yang holistik yang mana kesehatan ini eh, bukan semata-mata ya melihat satu titik, tetapi secara menyeluruh terintegrasi bagaimana kita menyampaikan, memberi solusi atas berbagai problematika kesehatan yang ada di lapangan. Tapi tentu semangatnya adalah bagaimana memberi solusi yang lebih utama secara alami dengan tetap mengkaji pada kajian-kajian para ulama dan berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sedikit definisi dari KSHN. Jadi komunitas niaga dalam rangka mengkaji, memberikan manfaat, mengamalkan, dan mendakwahkan nilai-nilai kesehatan yang ada di dalam konsep kesehatan berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, salah satunya makanya kenapa pada malam hari ini kegiatan kita yang pertama. Sebelumnya kita ada kajian offline di Jakarta, di Masjid At-Tarbiyah. Dan insya Allah mungkin nanti insya Allah ada safari kita juga di Jabodetabek. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, silakan nanti bisa kontak kami untuk sama-sama kita kaji. Dan ini kegiatan kita yang pertama bersama Umat TV dan Lasnas Wahda Sri Zakat. Kita berharap dari komunitas ini eh, yang kita kaji ini kajiannya bersifat holistik dan terintegrasi dengan kegiatan apa kedokteran modern, juga tradisional, dan juga yang berbasis empiris di masyarakat. Apa misinya? Yang pertama, memberikan konsultasi dan edukasi sehingga melahirkan setidaknya pemahaman apa itu konsep kesehatan holistik Nabawi yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mendorong solusi bersama. Jadi kita memberikan layanan atas musibah, ujian, teguran dalam bentuk gangguan kesehatan di masyarakat sehingga kita bisa menjalaninya baik itu sembuh atau mungkin tidak sembuh, tapi yang penting adalah kesyukuran dan kesabaran. Yang ketiga, menjadi pelaku dan penggerak bagi masyarakat agar menjadi relawan terapis aktivis kesehatan di media sosial maupun di lingkungannya. Jadi secara online maupun online. Bagi Bapak Ibu yang di luar Jabodetabek, nanti mudah-mudahan setidaknya bisa bergabung secara online. Yang keempat, kita ingin dari sini karena kesehatan ini sangat terkait dengan banyak bidang, dari mulai pendidikan sampai ekonominya, maka kita berharap output dari kegiatan yang kita lakukan bisa menghasilkan UMKM di bidang kesehatan, ada jasa terapis yang sifatnya keluarga maupun profesional, dan juga agen kebaikan dari kesehatan nabawi ini. Lalu bisa jadi pebisnis atau mungkin jadi investor di bidang itu. Yang terakhir, memberikan kesempatan dan motivasi kepada masyarakat agar memberikan dukungan terhadap kegiatan kesehatan yang kita lakukan. Nah, yang terakhir, tadi sudah kita perkenalkan, beliau Ustadz
Saibani SSC MSc PSD, alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Alhamdulillah Ustaz. Sedikit kita perkenalkan tadi dan beliau alhamdulillah atas izin Allah eh, telah membersamai kliennya ya puluhan ribu begitu ya alhamdulillah dan kondisinya eh, sembuh ya insya Allah kebanyakan. Lalu kemudian beliau juga seorang pembelajar ya banyak belajar ke banyak pihak praktisi ya belajar TCM juga dan eh, ilmu-ilmu yang sifatnya praktis maupun teoritis strategis. Dan tentu yang lainnya sebagai kita pelaksana kesehatan di Bunda Bayang yang ini tidak boleh kita lupakan. Beliau adalah seorang dai yang rutin mengkaji selain ilmu kesehatan juga ilmu-ilmu umum karena beliau basisnya memang ilmu syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab di Makassar. Lalu yang terakhir ini alamat kami Bapak sekalian. Jadi nanti yang ingin silaturahim untuk wilayah Jabodetabek bisa ke tempat kami. Sementara ini kantornya di rumah kami di Komplek Hankam, Jalan Teratai nomor 2, nomor 7, Teratai 2, nomor 76B di daerah Pasir Gunung Selatan, perbatasan Jakarta Timur dan Depok. Nanti yang ingin berkontak bisa dicatat nomornya di 0811768900. Baik, Bapak sekalian, itu sedikit perkenalan pada malam hari ini. Alhamdulillah, Ustadz Syebani sudah hadir dan tadi sudah bisa kita lihat bersama. Udah siap, Ustadz? Kita akan segera mulai. Ya, Baik, insya Allah. baik. Saya Slide-nya bisa kita. bisa Oke, saya share, insya Allah. ya. Baik, Bapak sekalian, langsung saja kita mulai. Kita persilakan Ustadz Syebani mengkaji dan memberikan penyampaiannya dari teori yang ada pada sebuah kitab yang Masya Allah sangat fenomenal, yang sering kita baca, mungkin sudah banyak juga terjemahnya, dari kitab At-Tibun Nabawi dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tafadol pada Ustadz Syebani untuk mulai kajian. Ya, bentar, saya sudah bisa share screen saya. Oh, dari antum. Ini dari saya. Boleh antum, antum Iya. share screen saja. Ya, Ya, ini saya sudah. oh, Udah, sudah oke. udah kelihatan. Ini dulu saya atur. Posisi anunya saya perbaikin. Dari halaman satu ini. Ya, belum di saya belum muncul, tunggu dulu. Oh, belum muncul. Sinyalnya barangkali itu. Dan di anak saya posisi anunya. Bagi Bapak Ibu sekalian, nanti jangan sungkan-sungkan ya untuk memberikan pertanyaan di sela-sela di via chat terutama. Nanti biar kami bacakan. Nanti akan dijawab di sesi akhir dari kajian kita insya Allah. Kalau tidak Baik, sempat dijawab malam ini, maka akan dijawab di grup atau selanjutnya. Silakan, Ustaz. tunggu dulu. Kayaknya sedikit masalah saya dulu. Saya perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Eh, para teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan ini kembali kita bersyukur kepada Allah SWT kembali bisa melanjutkan seluruh aktivitas kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita semua. Ya, tadi kita sudah mendengarkan sekilas tentang kegiatan-kegiatan kita, dan tentu mungkin sebagian
ada yang sudah kenal, sebagian belum. Tentu di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dan kita akan mencoba membahas tentang salah satu buku yang fenomenal. Ya, kenapa buku ini kita pilih? Karena buku ini menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan penting di dalam uh, pengobatan yang sekarang lagi marak tentang Tibun Nabawi. Sebenarnya para ulama kita banyak yang menulis tentang uh, Tibun Nabawi, ya, yang sezaman dengan beliau ini, ya, yang sezaman dengan beliau itu Al-Imam Az-Zahabi, ya, Al-Imam Az-Zahabi itu punya buku juga tentang At-Tibun Nabawi, hampir sama, uh, mirip uh, materi-materi pembahasannya. Kemudian ulama-ulama yang lain seperti Abdiyah Al-Maqdisi, dia punya buku juga dengan At-Tibun Nabawi, dan ulama-ulama yang lain yang masih begitu banyak. Imam Ibnu Qayyim ini sezaman dengan Imam Az-Zahabi, sezaman dengan Al-Imam Ibnu Katsir, guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah ta'ala, dan beberapa murid yang sezaman dengan beliau, tadi kita sebutkan, ya, Az-Zahabi, kemudian Ibnu Katsir, Sahibul Tafsir Ibnu Katsir, dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian yang penting juga teman-teman sekalian bahwa eh, paling tidak pembahasan tentang At-Tibun Nabawi ini yang terkait apakah ada Tibun Nabawi atau tidak, ya, paling tidak para ulama kita berbeda pendapat, paling tidak ada dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan, ya, bahwa tidak ada Tibun Nabawi, ya, karena Nabi diutus bukan untuk menjadi seorang dokter, ya, tetapi diutus untuk membawa risalah dinul Islam, ya, untuk membawa risalah dinul Islam. Ya, pendapat seperti ini pertama kali disebutkan oleh Ibnu Khaldun, ya, dalam buku beliau Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ya, saya lupa jilid berapa, saya pernah membaca, dan juga dikutip oleh Syekh Salim Id Al-Hilali tentang At-Tibun Nabawi Wahyu Am Tajribah. Dalam bukunya beliau menukil bahwa ya, Tibun Nabawi itu tidak ada, dan ini yang sebagian diikuti oleh sebagian ulama belakangan, ya. Ada yang mengikuti pendapat beliau ini, juga beberapa asatidzah, ya, yang kita kenal, ya, di dalam mengajarkan Quran dan Sunnah, sebagian berpendapat tidak ada Tibun Nabawi, tentu mengikuti dengan pendapat Ibnu Khaldun. Kemudian ada yang pendapat yang kedua, bahwa Tibun Nabawi itu ada, ya, batasannya tentunya adalah apa-apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan riwayat yang sahih atau riwayat yang makbulah, riwayat yang diterima, ya, riwayat yang sahih, riwayat yang makbulah, riwayat yang diterima, dan itu di takkid, ya, ditakkid dalam, ya, tentu dengan dituliskannya buku-buku para ulama kita dengan judul Tibun Nabawi. Kemudian juga meskipun Nabi diutus untuk menyampaikan risalah, maka perkataan-perkataan Nabi tentang kedokteran adalah termasuk mukjizat,
ya tentang kesehatan adalah termasuk mukjizat, ya di mana kita melihat bahwa Nabi SAW memang contoh dan kuduah yang paling luar biasa dari sisi kesehatan. Maka dari itu salah satu ulama yang mengupas, ya yang mengupas ini dengan baik adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Dan eh, buku At-Tibbun Nabawi ini yang ada di kita semua, nanti bisa di-share teman-teman ya, bukunya Ustaz Yudi, PDF-nya, ya nanti Ya, bisa siap, di-share, Ustaz. silahkan di grup, Siap. bahwa eh, dikupas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ini. Sebenarnya buku At-Tibbun Nabawi ini bagian daripada kitab Ibnu Qayyim, yaitu Zadul Ma'ad. Ya. Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad itu bercerita tentang nasab nama Rasulullah, pokoknya tentang sirah Nabi SAW. Ya, di Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Jadi tentang sejarah, ya, Khairil Ibad, sejarah Rasulullah SAW. Dan diantaranya bagian, ya kalau tidak salah jadi 4 ini ya, bagian daripada kitab Zadul Ma'ad itu Tibbun Nabawi ini. Beliau menjelaskan. Saya cukup sebagai apa namanya sejarah saja ya. Saya cukup lama mencoba menelaah kitab Tibbun Nabawi ini. Eh, Awalnya saya merasa kesulitan ya. Awalnya saya merasa kesulitan di dalam memahami konsep ya buku Ibnu Qayyim ini, eh, karena ya kalau kita lihat terjemahan-terjemahan, ya saya sudah melihat beberapa cetakan terjemahan, kebanyakan terjemahan-terjemahan itu tidak mengambil istilah atau tidak, yang saya telaah ya, tidak eh, menjelaskan maksud daripada konsep yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya. Ya, karena memang ada istilah-istilah pengobatan dalam kitab Tibbun Nabawi ini yang kita harus cari sumbernya. Ya, salah satu eh, apa yang eh, kalau kita langsung membaca kitab Ibnu Qayyim ini, itu di dalam konsep penyakit yang Ibnu Qayyim tidak menyebutkan sebelumnya konsep-konsep tersebut, jadi langsung kepada konsep penyakitnya dan seterusnya. Tentu pandangan-pandangan beliau ya di dalam menganalisa ya di dalam menganalisa hadis-hadis Nabi SAW dan kehidupan beliau itu juga ya tentu dipengaruhi dengan ilmu-ilmu dan konsep-konsep kedokteran Arab klasik sebelumnya. Maka saya mencoba mengkaji buku-buku tokoh-tokoh Islam ya. Ya, kita tidak berbicara dalam prinsip ya akidahnya ya, karena kalau kita bicara akidah tentu banyak perbedaan. Tetapi saya mencoba menganalisa dan mempelajari buku-buku yang menjelaskan tentang konsep pengobatan Arab klasik untuk bisa memahami konsep yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini. Ya meskipun ada sedikit-sedikit perbedaan. Contohnya buku Al-Qanun, Ibnu Sina, kemudian buku Ibnu Rushd, ya buku Ibnu Rushd, Sahibul Bidayah, Bidayatul Mujtahid, dalam bukunya Al-Kulliyat Fit-Tib. Kemudian saya coba mengkaji atau menelaah bukunya Ibnu Nafis ya Al-Mujaz fi Al-Mujaz Fit-Tib ya, atau As-Saidaliyah Al-Mujarrabah yang dikenal dengan Al-Mujaz Fit-Tib, dan beberapa buku-buku lain termasuk perbandingan Tibbun Nabawi dalam tulisan Imam Az-Zahabi. Maka saya mencoba menelaah itu dalam konsep-konsep dasarnya
Ya, kemudian barulah saya mulai memahami ya, selain beberapa diskusi-diskusi yang kami lakukan dengan beberapa masyayikh, termasuk beberapa guru yang membahas masalah ini, ya maka alhamdulillah konsep-konsep pengobatan dalam Tibun Nabawi ini ya sangat luar biasa sebenarnya, dan itu akan komprehensif ketika kita memahami filosofi dasar konsep-konsep pengobatan klasik. Makanya teman-teman sekalian, saya sekitar saya cerita sedikit ya, cukup panjang perjalanan belajar saya, dan tapi sejak sejak awal ya, ketika saya coba memulai memahami pengobatan herbal dalam perspektif medis ya, kemudian saya mencoba memahami konsep TCM, traditional Chinese medicine. Saya sempat bertanya-tanya lama ya, bertanya-tanya dalam hati, itu panjang ya, sejak awal saya belajar, masa sih tidak ada konsep Arab yang atau konsep pengobatan umat Islam yang tidak perlu kita memahami konsep Nabawi dengan konsep lain ya. Nanti kan kita akan ketemu ketika kita berbicara panas, dingin, kering, lembab, itu kita insya Allah tidak ya tidak akan menggunakan teori TCM. Kita tidak akan menggunakan teori TCM. Meskipun alhamdulillah saya belajar untuk memahami ya, supaya kita memahami pemahaman komprehensif. Bahkan saya pernah belajar buku tentang itu ya, membaca buku eh, belajar di Cina, berobat di Arab. Ya, itu setelah saya baca buku itu sempat bertanya-tanya juga, masa sih kita tidak punya konsep ya dari pendahulu-pendahulu kita tentang pengobatan ini. Dan luar biasa bahwa ya Al-Imam Ibnu Qayyim telah mengumpulkan ini, meskipun tidak semuanya ya, tetapi sandaran-sandaran beliau dalam buku ini sudah cukup lumayan untuk kita memahami konsep-konsep pengobatan di dalam Tibun Nabawi dan pengalaman para ulama kita dalam pengobatan. Sedikit tentang Ibnu Qayyim ini ya. Ibnu Qayyim ini adalah seorang uh, apa namanya yang sangat memiliki keluasan ilmu luar biasa. Buku beliau ini sangat luar biasa, atau buku-buku beliau sangat luar biasa, dan begitu banyak ya buku-buku beliau. Ada yang berbicara tentang hati ya. Makanya uh, Ibnu Qayyim ini ya Tibul Qulub wal Jasad. Beliau ini seorang dokter hati dan dokter fisik. Kemudian tafsir beliau ya, Al-Fawaid, kemudian buku-buku yang lainnya begitu banyak. Bahkan masalah eh, kenegaraan ya, At-Turuq al-Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyyah, itu buku beliau tentang bagaimana mengelola sebuah negara ya, At-Turuq al-Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyyah, dan buku-buku yang lain yang begitu banyak. Ala kulli hal, bahwa insya Allah kita akan mencoba mendalami konsep-konsep yang beliau sebutkan, yang tentu nanti akan banyak menyelesaikan beberapa permasalahan penting ya. Ibnu Qayyim ini berbicara tentang kedokteran bukan hanya dalam buku beliau ini. Ada perkataan beliau dalam kitab Miftah Darus Sa'adah tentang organ dan lain sebagainya. Ya, banyak beliau sisip-sisipkan ya tentang hal-hal yang terkait dengan penciptaan manusia dan lain sebagainya. Baik, ya silahkan dilanjutkan untuk mukaddimah, kita lewati saja ya. Terus lanjut, perbesar sedikit besar diri ya.
Ya, coba dikasih besar Sebentar. sedikit. Ya, lanjut. Ini masih dari penerbit dan pentahkik. Ya, tadi. Ya, ya, di situ. Naik lagi sedikit. Sampai jam berapa ini Mukaddimah Ustaz? Jadi, 9:30. Harapannya setengah baik, sepuluh itu formalnya. baik. Ya, oke, lanjut. Naik ke atas dulu. Kelewat tadi. Jadi terus, Oke, ya kita, ya, ini. baik, ya, pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ataina ala jumali min hadhihi fil maghazi wasiyari wal bu'uthi was saraya war rasail wal kutubil lati kataba biha ilal muluki wa nuwabihim. Ya, beliau menjelaskan dalam ini karena bagian daripada kitab Zadul Ma'ad, ya sungguh kami telah menjelaskan secara umum tentang petunjuk Nabi di dalam peperangan, sejarah, mengirim pasukan, ya, wal bu'ud, was saraya, warasail, surat-surat dan buku-buku yang ditulis untuk disampaikan kepada para raja dan pengikutnya atau yang semisalnya. Wa nahnu nutbi'u dzalika bidzikri fusulin nafi'atin fi hadihi fitib alladzi tatabbaha bihi. Ya, maka kita akan melanjutkan dengan menyebutkan pasal-pasal yang bermanfaat atau ya bab-bab yang bermanfaat dari petunjuk Nabi di dalam pengobatan yang beliau gunakan di dalam proses pengobatan tersebut. Ya, lanjut. Kasih naik lagi. Wawasofahu, ya cukup. Wawasofahu li ghairihi, dan juga bagaimana yang Nabi ajarkan atau yang Nabi sifatkan kepada selain beliau sendiri. Wa nubayyinu ma fihi minal hikmah, maka kita menjelaskan dari apa yang ada di dalamnya dengan hikmah allati tu'jizu uqulu aktsaril atibba, yang terkadang ya itu membuat kaget ya akal-akal para dokter untuk sampai kepada al-wusul ilaiha, untuk bisa memahami pengobatan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan memang prinsip dasarnya bahwa Nabi itu kan tidak berbicara kecuali dengan wahyu, ya, jelas, begitu jelas ayatnya di surat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya ayatnya, dan tidaklah Nabi berbicara kecuali dengan wahyu. Maka memang ya terkadang kalau tidak dibarengi dengan keimanan tidak sampai ke sana. Makanya prinsip dasarnya ya diimani kemudian dicari hikmah dan ilmunya. Wa anna nisbata tibbihim ilaiha kanisbati tibbil ajais ila tibbihim. Ya, perumpamaan kedokteran atau ya pakar-pakar kedokteran pada saat itu dibanding dengan pengobatan Nabi SAW, maka seperti orang yang lemah ya di hadapan ahli pengobatan di antara mereka. Wa naqulu billahi wa billahil musta'anu wa minhu nastamitu al haula wal quwwah. Maka kita mengatakan dengan memohon kepada Allah pertolongan dan bersandar kepadanya segala kekuatan dan ya kemampuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, naik ke sini. Beliau mulai di sini menjelaskan tentang jenis penyakit. Ya, ini jenis penyakit dalam konsep umum. Ya, begini bahwa eh, manusia itu terdiri dari dua komponen penting. Ya, manusia itu terdiri dari dua komponen penting, jasmani dan rohani. Ya, maka penyakitnya juga tidak jauh dari dua hal tersebut. Ya, dari penyakit kolbu dan penyakit fisik. Maka coba kita melihat
di sini beliau mengatakan al-maradu nau'an. Penyakit itu ada dua, ya. Al-maradu nau'an, maradul qulubi, penyakit kolbu, penyakit yang berhubungan dengan kolbu manusia, ya. Jadi kalau kita bisa maknai kolbu di sini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim adalah kolbu bermakna hati, hati nurani lah ya, atau hati manusia, hati dalam perspektif yang ada di dalam dada kita. Al-qalbu atau al-qalbu jamaknya al-qulub itu kalau secara apa letterlet ya, secara bahasa bermakna jantung sebenarnya. Tapi memang al-qalbu, hati manusia itu yang dia pakai merasa tempatnya di jantung, ya. Artinya di dada, ya. Nabi Allah mengatakan la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya, mereka tidak buta matanya, tapi yang buta adalah hati yang ada di dada mereka. Nah, ini yang dimaksudkan. Nanti berbeda kalau kita pembahasannya secara fisik, al-qalb yang dimaksudkan adalah jantung. Wa maradul abdan, dan penyakit badaniyah, penyakit jasmani, penyakit tubuh. Wa huma madhkurani fil Qur'an. Dua-duanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa maradul qulubi nau'an. Nah, kasih naik lagi. Penyakit hati itu ada dua macam, ya, secara umum. Yang pertama, maradu syubhatin wasyak, penyakit syubhat. Syubhat ini apa ya? Bisa dimaknai sesuatu yang bisa merusak pikiran manusia, prasangka-prasangka atau pemikiran-pemikiran yang nyeleneh gitu ya. Pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak benar, tapi syaitan memberikan hiasan-hiasan wasyak dan keraguan. Ya, ini ragu-ragu, ya. Keraguan baik terhadap Sang Pencipta atau keraguan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk diragukan. Ya, contoh orang yang mau sholat takbir terus tidak selesai. Ataupun keraguan yang dimaksud adalah keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raib, raib asyak itu sama dengan raib, bermakna keraguan-raguan. Yang kedua, wa maradu syahwatin wa ghayyin wa kilahuma fil Qur'an. Penyakit syahwat dan ghayyin ini penyelewengan, ya, penyimpangan, dan ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi dua kategori umum. Qala ta'ala fi maradi syubhah, ya. Firman Allah SWT dalam menjelaskan penyakit tentang syubhat ini, yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, kasih naik, di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit tersebut. Di surah Al-Baqarah 10. Wa qala ta'ala waliyaqula alladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Dan berkata orang-orang yang di dalam dirinya ada penyakit, di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang diinginkan oleh Allah dengan permisalan ini. Nah, ini artinya memang mereka itu selalu saja tidak percaya dengan Al-Qur'an dan selalu saja membantah ayat-ayat dan hukum-hukum yang turun. Wa qala ta'ala fi haqqi man du'iya ila tahkimil Qur'ani was sunnati fa'aba wa a'rad. Maka Allah berfirman menjelaskan tentang bagaimana status orang yang diajak untuk berhukum dengan Al-Qur'an dan sunnah kemudian tidak mau. Maka Allah sebutkan ayat ini, ya, surat An-Nur ayat 48-50. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Wa in yakul lahumul haqqu
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Ya, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengan apa yang terjadi di mereka, maka sebagian mereka itu berpaling. Ya, kemudian kalau datang al-haq kebenaran, ya pada mereka itu, ya mereka tidak mau mentaatinya. Maka Allah ingatkan, apakah di dalam hati mereka ada penyakit atau keraguan, atau mereka memang menyengaja menyelisih Allah dan Rasulnya? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, lanjut. Fahada maradus syubuhati wasyukuk. Inilah penyakit syubhat dan keraguan-raguan. Yang kedua penyakit syahwat. Ini kita tidak akan bahas panjang terkait penyakit kolbu karena ini babnya lain ya. Wa amma maradus syubuhat faqala ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl wa yatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wa maradus syahwati az-zina wallahu alam. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama seperti wanita-wanita kebanyakan secara umum. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah engkau rendahkan suaramu atau mendayu-dayu ketika berbicara, karena itu akan bisa menyebabkan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya itu melakukan yang buruk, ya, atau berniat yang buruk. Dan inilah yang dimaksud dengan syahwatuz zina. Ya, wallahu a'lam. Lanjut. Mudah-mudahan jelas ya, bisa dipahami, dicatat saja nanti kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, maradul abdan, penyakit badan. Nah, ini di sini nanti kita akan banyak mengulas ya tentang penyakit badan ini. Dan penyakit badan nanti kalau kita disebutkan tentu bukan dalam perspektif medis modern ya teman-teman sekalian, karena yang berkembang saat itu pada zaman beliau tentu kedokteran yang Arab klasik yang banyak ditelaah, belum didapatkan mikroskop dan sebagainya, pemeriksaan-pemeriksaan modern termasuk penamaan penyakit. Perlu kami sampaikan di sini, penamaan penyakit itu tidak berdasarkan konsep modern, tapi berdasarkan konsep klasik. Ya, berdasarkan konsep klasik. Wa amma maradul abdani faqala ta'ala laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji haraj wala 'alal maridi haraj. Adapun penyakit badan, Allah berfirman tidak ada dosa ya bagi orang yang buta atau orang yang susah berjalan, ya, dan orang yang sakit untuk tidak pergi berperang. Ya, wa dzakara maradal badani fil haji was saum wal wudu, ya, dan menyebutkan juga penyakit badan terkait dengan haji, puasa dan wudu, lisirin badiin yubayyinu laka 'azamatal Qur'an, ya, karena rahasia atau hikmah yang besar daripada keutamaan Al-Qur'an wal istighna bihi, dan merasa cukup atau mencukupkan diri dengan Al-Quran itu liman fahimahu wa aqalahu an siwahu, bagi siapa yang memahami dan berakal dengan an siwahu, ya, atau liman wa aqalahu an siwahu wa dzalika anna qawaidat bil abdani thalatha, ya. Jadi kalau ya ini kan salah satu kehebatan dari Ibnu Qayyim ini, adapun beliau terhadap Quran itu luar biasa. Apalagi dalam kitab beliau Al-Fawaid dan buku yang lain, ketika menjelaskan tafsir-tafsir ayat itu luar biasa, mendalam dan sangat filosofis. Kemudian beliau menyebutkan anna qawaidat bil abdani thalathah. Ini yang penting,
bahwa kaidah pengobatan badan itu ada 3 hal. Ya, kasih naik. Kalian antum, teman-teman semua nanti akan terbiasa ya. Kalau ada di rumah punya terjemahan boleh ya sambil dibuka, sambil melihat kesesuaian terjemahan yang ada dengan maksud yang nanti akan saya jelaskan dari setiap konsep yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama hifdzus sihah, ya, menjaga kesehatan. Wal himyatu 'anil mu'dhi, berpantang atau menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan sakit atau ketidakseimbangan tubuh kita. Wastifragul mawad al-fasidah. Ini 3. Istifragul mawad al-fasidah, mengeluarkan zat-zat atau apa saja segala sesuatu yang rusak dari dalam tubuh. Ya, jadi kita akan mulai beliau menjelaskan ini. Makanya nanti dalam pengobatan Tibun Nabawi itu atau dalam pengobatan Arab klasik dan Tibun Nabawi, kita akan mendapati bahwa konsep pengobatan itu ada yang ditahan dan ada yang harus dikeluarkan. Atau ada yang harus dikeluarkan dan tidak boleh ditahan. Atau ada yang harus ditahan dan tidak boleh dikeluarkan. Kapan yang seharusnya ditahan tapi di istifrog dikeluarkan bisa berbahaya. Dan kapan yang harusnya dikeluarkan kemudian ditahan bisa berbahaya. Nanti kita akan lihat dalam konsep dalil-dalil yang beliau sebutkan. Pada qara subhanah, kemudian Allah menjelaskan hadhil usulat tsalatsah fi hadhil mawadhi'i tsalatsah. 3 jenis pengobatan ini ada pada 3 atau di dalam ayat ini. Ya, kasih naik. Wa qala fi ayatis shaum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ya, barang siapa yang di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka fa iddatum min ayyamin ukhra, maka ganti dengan hari yang lain. Kita ketahui bahwa seorang yang secara hukum fikih ya, seorang yang melakukan safar atau musafir boleh meninggalkan puasa dan mengganti di hari yang lain. Maka apa hikmahnya? Coba kita lihat. Fa'abahal fitra lil maridi li udhril maradi walil musafiri talaban li hifdhis sihhati wa quwwatihi li alla yudhibaha as-sawmu fis safari al-ijtima' syiddatil harakati wa ma yujibuhu minat tahlil wa adamil ghidha alladhi yukhlifu ma tahallal fatakhurul quwwatu wa tad'uf fa abaha lil musafiri al fitra hifdhan lisihhati wa quwwatihi amma yudhifuha. Jadi dibolehkannya berbuka bagi orang yang sakit karena uzur sakit. Bagi orang yang musafir ya, kalau ini kan karena uzur sakit. Dan bagi orang yang melakukan perjalanan itu untuk menjaga kesehatannya. Qalaban lihifdzi sihhati wa quwwatihi, agar dia tetap kuat dan terjaga kesehatannya. Ini masuk dalam kategori hifdzus sihah. Ya, hifdzus sihah. Saya minum dulu sedikit. Bismillah. Ya. Li'alla yudhibaha as-saum bis safar, ya, karena kalau dia berpuasa tenaganya habis. Ya. Beratnya bergerak, ya, kemudian energi yang berkurang. Ya, at-tahlil artinya energi itu berkurang. Wa adamil ghidha alladzi yukhlifu ma tahallal, dan biasanya ya kalau berpuasa kan energi yang terbuang, energi yang terpakai dalam perjalanan dengan banyaknya pergerakan karena kurang makanan, maka energi itu tidak terbentuk kembali dengan baik. Ya. Maka kalau ini terjadi kekuatannya akan hilang, lemah, maka boleh bagi ya seorang yang musafir dia berbuka. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, kalau musafir wajib. Kalau ada pertanyaan musafir,
kalau tidak capek naik pesawat, boleh saja mereka berbuka. Hanya terjadi perbedaan dari para ulama kita, mana yang lebih afdol ketika musafir, apakah dia berpuasa atau dia tidak berpuasa. Ya, ada dua pendapat juga. Sebagian mengatakan ya, ini keringanan yang Allah berikan, maka lebih baik kalau diambil keringanannya. Ya, ada yang mengatakan ya, lebih afdol puasa karena kalau perjalanannya tidak melelahkan. Tetapi hukum bolehnya berbuka puasa karena ilahnya itu karena safarnya, bukan karena lelah atau tidak lelahnya. Artinya begitu musafir ya melewati daerah yang biasanya dia lalui hari-hari, maka dia sudah terkena hukum safar dan boleh tidak berpuasa, berpuasa wajib. Adapun puasa sunnah, ya itu juga hampir sama posisinya. Hifdzan lisihati wa quwwati amma yutifuha, ya, dengan berbuka itu menjaga kesehatannya dan kekuatannya, energinya dari segala sesuatu yang bisa melemahkan. Lanjut. Wa qala fi ayatil hajj, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada penyakit di kepalanya, maka boleh mencukurnya ya dengan membayar fidyah, puasa dengan berpuasa atau sedekah atau menyembelih. Fa'abahalil marid, maka dibolehkan bagi yang sakit, wa min bihi ada min ra'sihi min kumlin, kalau ada penyakit di kepalanya seperti apa ya, kumel itu ya Di sini kutu. ya kutu kepala, min kumlin, kutu kepala, au hikatin atau gatal, au ghairihima, ya, atau yang lainnya, intinya yang bisa sakit mengganggu kepalanya, ya itu kan begini, orang yang sedang ihram itu tidak boleh mencukur rambutnya, tapi karena sakit atau sebab tertentu dia boleh mencukur rambutnya. Karena apa? Ya, mana yang lebih diutamakan? Yang lebih diutamakan adalah kesehatannya. Sehingga sesuatu yang dilarang pun boleh dilanggar demi menjaga kesehatan itu. Ya, ayah liqara sahu fil ihram, maka boleh mencukur rambutnya ketika ihram. Istifragan. Nah, ini perhatikan di sini. Istifragan. Nanti kita akan banyak ketemu penyakit atau metode pengobatan istifrag. Ya, istifrag ini yang bagaimana yang dimaksudkan. Istifragan artinya membuang. Jadi nanti ada konsep apa namanya? Eh colon cleansing yang sekarang ini ya dikenal, atau konsep bekam atau gurah nanti ya, bekam, gurah, apalagi Pasdu. gurah mata, gurah telinga, pasdu, kemudian ishal. Ishal itu nanti kita akan ketemu, yaitu colon cleansing itu bagaimana membersihkan usus, ya, bagaimana proses mengeluarkan lewat gurah dan sebagainya ya. Itu semua nanti masuk dalam kategori istifrog, ya. Istifrogan lima datil abikhiratir radiah. Nah, ini mulai beliau menjelaskan ini bahwa dicukur rambut itu ya, rambut yang tercukur itu akan mudah angin-angin yang buruk itu ya, atau ya ini sekali lagi kita berbicara dalam konsep Arab klasik, sehingga penamaan penyakit itu kita mengikuti penamaan penyakit yang disebutkan di sini ya. Adapun secara modern itu dalam perspektif lain, tapi insya Allah ketemu ya, insya Allah ketemu, hanya beda penamaan saja ya. Kemudian modern tentu menamai penyakit, menamai organ lebih detail karena keilmuan yang mendalam. Menamai penyakit pun tergantung siapa yang menemukannya misalnya, atau karena sebab ya, kalau misalnya penyakit tertentu gara-gara infeksi disebut hepat apa, misalnya liver, atau misalnya ada infeksi usus atau lambung dan seterusnya, itu pakai istilah-istilah yang khusus. Tapi kita menyebutkan di sini, teman-teman sekalian, mungkin nanti sesekali kita akan sebutkan ya dalam konsep modern seperti apa, dalam konsep TCM
biasanya konsepnya seperti apa. Tetapi kalau dikatakan dekat, memang ya pengobatan klasik itu dari berbagai negara, mau Ayurveda, mau TCM, mau Arab klasik itu sebenarnya ada benang merahnya ya, ada benang merahnya. Karena memang ya konsep pengobatan terus berkembang. Ya, istifragan lima datil abkhiratir radiah ya untuk membuang sesuatu ya yang buruk yang ada di kepala, angin-angin atau apa yang merusak, alati aujabat lahul ada yang bisa menyebabkan penyakit dirasihi di kepalanya. Wahtiqani hatta tasya'ar. Dan kalau tidak dicukur, itu angin-angin tersebut bisa tinggal di bawah rambut sehingga tidak terbuang. Tapi kalau rambutnya hilang, sehat. Ya, makanya teman-teman sekalian, kenapa orang yang bayi baru lahir itu 7 hari dicukur rambutnya? Salah satunya itu. Ya, Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan itu dalam kitabnya Tuhfatul Maulud. Ya, bahwasanya salah satu hikmah dicukur rambut itu bagi bayi, ya kalau ada hal-hal yang ter terendap di bawah jaringan rambut, ya di bawah jaringan kulit dia bisa terbuang. Fa idza khalaqa ra'sahu tafattahatis al-masam. Ya, maka ketika dicukur rambutnya, maka terbukalah pintu-pintu ya untuk bisa membuang angin-angin yang buruk tersebut. Fa kharajatil kal abkhiratu minha, maka keluarlah angin-angin tersebut dengan dicukur. Fa hadzal istifragu yuqasu alaihi kullu istifragi yu'di inhibasuhu. Maka inilah model pengobatan yang sifatnya mengeluarkan ya, mengeluarkan dari dalam tubuh ya, dan semua akan tercakup di dalamnya ya, ya yuqasu alaihi kullu istifragin yu'dhi inhibasuhu. Maka ini bisa dikiaskan dengan segala sesuatu yang kalau dia ada di dalam tubuh dia apa namanya dia bisa menimbulkan penyakit kalau inhibas ya. Berbahaya ya. Ya, bisa menimbulkan penyakit kalau dia inhibas. Inhibas itu tertahan di dalam tubuh. Ya. Wal asya'ul lati yu'di inhibasuha wa mudafa'atu asyara. Nah, ini beliau mulai. Ya, beliau mulai. Ada 10 hal yang kalau dia apa namanya? Yu'di, ya dia bisa berbahaya, menimbulkan penyakit inhibasuha kalau dia tertahan wa mudafa'atu atau dia tidak dikeluarkan, ditahan. Ada 10. Nah, coba kita lihat ya. Jadi Adam idahaj. Nah, ini kaidahnya nanti dalam pengobatan yang terkait dengan darah. Adam idahaj. Darah apabila bergejolak. Makanya bekam, ya contoh bekam atau fasdu misalnya, ya bekam, fasdu. Ya karena fasdu kan sama dengan donor darah lah ya secara prinsip. Uh, Kalau dia bergejolak darahnya itu, ya idahaj, kalau dia bergejolak maka harus dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya dengan cara kam atau fasdu, ya sama dengan donor darah fasdu posisinya. Ya, tentu praktisi bekam sudah paham apa bedanya fasdu dengan donor, ya dari sisi metode dan darah yang digunakan, apa darah yang dikeluarkan. Wal maniyu idza tabayyan, ya mani kalau sudah membuncah, ya mani kalau sudah di puncak, di ubun-ubun harus dikeluarkan itu. Ya, nanti kita akan dapat pembahasan Ibnu Qayyim dalam bab-bab setelahnya itu bagaimana bahayanya kalau seseorang itu maninya sudah bergejolak dan tidak tersalurkan atau dia tidak menikah. Kalau dia yang paling bahaya itu bisa apa namanya? Yusab bibul junun. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan bisa menyebabkan junun. Apa itu junun? Jannah. Ya jununan. Gila. Bisa Oh, menyebabkan gila. Saya pernah ketemu majnun. teman-teman sekalian. Ya, itu bahaya ya. Makanya kalau sudah menikah, itu kan disebutkan oleh Nabi itu. Ya kalau lagi keluar rumah, pas di luar lihat sesuatu, naik syahwatnya, balik cepat. Dan disinilah aturan wanita dalam keadaan apapun jangan menolak. Kalau lagi masak, matikan.
matikan ininya, Oh, matikan kompornya dan eh, segera bertugas, ya. Jangan ditunda-tunda, begitulah, ya. Karena dia bisa yusab bibul junun. Bahkan, ya, kalau dalam teori klasik sudah disebutkan, bisa gila, bisa stres, bisa tidak bisa tidur nyenyak dan sebagainya. Ya, padahal kalau dia sudah tersalurkan tidurnya akan nyenyak, ya. Hormon endorfinnya secara modern dia akan muncul, ya. Seperti itu. Wal maniyu idza tabayyak, nanti akan ketemu. Wal baul, apa itu al baul? Air seni, kencing, hmm. ya. Bagaimana kencing itu tidak boleh ditahan, ya. Bayangkan mau sholat saja Nabi mengatakan, ya, jangan kalian sholat kalau menahan dua hal yang al khabithain, yaitu kencing dan buang air besar. Lebih baik kencing dan buang air besar dulu baru sholat. Karena selain mengganggu, dia akan menyebabkan berbagai macam penyakit, ya. Kalau kencing itu ditahan, banyak penyakitnya, bisa hidronefrosis, ya. Dalam konsep modern, misalnya terjadi apa namanya, nefrosis, itu ginjal, saringan ginjalnya akan penuh cairan atau infeksi, bahkan, ya, bisa ke infeksi ginjal, infeksi saluran kencing, dan bisa menyebabkan batu ginjal, ya, itu dalam dunia saat ini. Intinya dia menimbulkan penyakit. Wal ghaid, ya. Al ghaid ini apa? Buang air besar. Nah, ini juga tidak boleh ditahan, ya. Saya sampai saat ini belum tahu ininya, apa namanya? Belum tahu kaitannya. Kalau ada orang mau buang air besar ditahan, diikat ujung jarinya. Kalau ada teman-teman bisa sharing bagaimana secara ilmiah itu, ya. Tapi poinnya kalau mau buang air besar, buang, tuntaskan. Ya, karena kalau orang tidak bisa BAB, ya, orang tidak bisa BAB, jangankan tidak bisa BAB, tidak kentut saja, ya, orang tidak kentut saja bisa indikasi pencernaannya tidak bagus. Bahkan orang yang banyak kentut justru pencernaannya bagus, tapi kalau berlebihan, ya, dia berarti ada yang tidak beres. Maka buang air besar juga begitu, harus dilakukan. Makanya pengalaman, saya pernah menangani, ya, saya pernah menangani, ya, saya pernah menangani orang 3 bulan, ya, ada ibu 3 bulan tidak tidak bisa buang air besar. Alhamdulillah saya tangani 2 hari lah, ya, 2 hari setelah itu sudah buang air besarnya lancar. Nah, tentu banyak sebabnya. Kemudian warih, kentut, ya, buang angin. Nah, ini orang yang sering uh, buang anginnya bagus, biasanya pencernaannya bagus. Ya, orang tidak bisa kentut, kita pernah juga tangani ini. Orang tidak bisa kentut, menderita dia. Maka ini mengingatkan kita akan nikmat Allah yang luar biasa, ya. Wal muntah. Ya, nanti kita akan temui salah satu metode pengobatan Nabi itu al-qai muntah. Jadi bahkan disebutkan, ya, menyengaja muntah. Jadi mau masukkan dengan alat atau dengan tangan, kalau zaman dulu dengan tangan, supaya orang muntah, ya. Itu salah satu juga bentuk pengobatan. Makanya kalau tidak boleh ditahan. Kalau secara klasik energi yang berbalik, ya, dalam TCM energinya berbalik, ya, orang yang muntah, uh, maka, ya, kalau dalam konsep sekarang, ya, asam lambung terlalu tinggi, ya, dan seterusnya. Wal utas, ya, wal utas ini bersin. Nah, bersin, kalau mau bersin jangan ditahan. Saya pernah menangani juga orang yang tidak pernah bersin, menderita, ya. Makanya kalau bersin kita baca apa? Alhamdulillah, Hmm. ya, banyak penyakit yang tertolak. Itu kan bersin itu salah satu reaksi, ya, kalau dalam dunia modern, ya, reaksi kalau tidak salah, ya.
dari apa yang saya pelajari, reaksi daripada benda asing yang mau masuk ke dalam tubuh kita lewat hidung kita, kemudian ditangkap oleh sistem saraf kita bahwa ya lewat bulu-bulu hidung kita, saraf-sarafnya ada di hidung kita, kemudian mengatakan ada penyakit. Nah, kemudian dilepaskan. Makanya itu kita mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar yarhamukallah. Yang didoakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan berikan kesehatan kepadamu. Tapi kalau bersin berlarut-larut berarti itu ciri penyakit, ya, tidak sehat. Makanya kita doakan syafakumullah, ya, atau syafakallah kalau perempuan syafakillah, ya. Kalau seperti itu. An-naum, ya, an-naum, tidur. Ya, tidur ini penting. Nanti kita kalau dalam teori pengobatan klasik dan kita akan dapatkan juga dalam pengobatan Arab klasik bagaimana an-naum wal yaqadah, ya, tidur dan bangun. Ya, tidur dan bangun ini kalau tidak di-manage dengan sebaik-baiknya, maka bisa repot. Makanya kalau ngantuk, tidur obatnya. Nah, itu. Jadi kalau ngantuk, tidur obatnya. Tapi lihat-lihat juga, ya. Lihat-lihat juga. Kalau dalam kondisi darurat tidur itu repot, ya. Bahkan ada pernah pasien saya datang, sampai dia mohon maaf ketika menjalankan aktivitas berhubungan, ya, itu tidak selesai dan tertidur, ya, dalam keadaan belum selesai. Wah, saya bilang ini penyakit harus diobati. Ya, kebanyakan tidur tidak bagus, tidak bisa tidur juga tidak bagus. Ya, maka ada nanti kita ketemu konsep an-naum wal yaqadah. Ya, bagaimana tidur dan bangun. Ya, ini semua aturan-aturan dalam Islam luar biasa. Jadi kalau ngantuk tidur, jangan dipaksa. Tidak ada obat yang lain. Ya kecuali darurat-darurat sedikit, minum-minum kopi. Ya, minum-minum kopi sedikit, kafeinnya akan merangsang jantung sehingga otak juga akan bergerak secara baik. Tetapi orang yang ngantuk tidak ada obat yang tepat kecuali tidur. Walju, lapar. Kalau lapar apa obatnya? Makan. Makan, ya, gitu. Jadi kalau lapar makan, ya. Kecuali dalam keadaan puasa atau meniatkan diri untuk lapar-lapar sedikit. Ya, karena memang kalau banyak berpuasa bagus, ya. Dalam artian ketika kondisi tubuh itu lapar, ya, lapar dalam batas waktu yang normal, maka dia bisa mendetoksifikasi proses yang ada di dalam liver kita. Wal atos ini haus. Jadi kalau haus minum, ya. Makanya sebenarnya ukuran minum dari setiap orang itu bisa berbeda-beda, ya. Tetapi secara prinsip bahwa ketika haus minum, ya. Dan minum itu juga tidak boleh berlebihan. Betul, air putih atau air bening itu bagus untuk kesehatan kita. Tentu dengan berbagai variasi jenis air yang baik bagi tubuh kita, ya. Tapi secara prinsip kalau berlebihan itu juga tidak bagus. Wa kullu wahidin min hadzal asyrah yujibu habsuhu da'an minal adwa'i bihabsihi. Maka 10 ini, ya, dia bisa menimbulkan penyakit kalau ditahan, ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing, ya, penyakit tersebut. Waqadna bahas subhana bistifrogi adnaha, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengingatkan kita dengan proses pengobatan istifrog tadi, mengeluarkan sesuatu yang paling ringan, ya, wa huwal bukhar al muhtaqin keras ala istifrogi ma huwa asab minhu, ya, dari apa yang ringan yang ada di kepala, ya, supaya menjadi peringatan kita juga istifrog nanti pada hal-hal yang lebih berat daripada itu. Itu kan tadi cukur rambut. Adapun model muntah, model bekam, model pastu itu kan metode pengobatan yang lebih sulit daripada, ya, sekedar mencukur rambut. Kama hiya tariqatul Quran at-tanbih bil adna alal a'la. Jadi metode Al-Quran itu memberi contoh atau peringatan yang apa ya, yang rendah atau yang sederhana untuk mengingatkan sesuatu yang lebih lebih berat. Lanjut sedikit, ya.
Ya telepon ke saya dari anu Jakarta, dia maunya Ada yang yang bocor ya? kalau bisa kalau Iya, bisa selesai sampai jam 12 oke, pelantikan. Mungkin dibantu oke, ditutup. oke. Oke. Ya, baik. eh Alhimyah ya kita selesaikan 3 poin. Alhimyah itu artinya berpantang atau menahan diri untuk tidak jatuh kepada sesuatu yang membahayakan. Maka kita lihat di sini ya. Faqala ta'ala fi ayatil wudu, Allah berfirman dalam ayat wudu, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau perjalanan atau habis buang hajat, kemudian kalian menyentuh wanita. Ya, menyentuh wanita ini ada 2 pendapat, menyentuh dengan kulit, pendapat kedua berhubungan suami istri. Ya, meskipun lebih kuat yang kedua ya. Falam tajidu ma'an, kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah dengan debu atau segala sesuatu yang ada di atas bumi yang suci. Fa'abah halil marid al-udul anil ma'i la turab. Maka dibolehkan bagi orang yang sakit al-udul anil ma ya berpindah dari air ke tanah himyatan lahu untuk menjaga kesehatannya. An yusiba jasadahu mayu'dih, karena kalau dia sakit kemudian pakai air itu tambah berbahaya ya. Ada jenis-jenis sakit yang seperti itu, maka dia hindari air dan memakai tanah. Wahada tanbihu alal himya, ini peringatan dalam proses untuk penjagaan diri an kulli mu'dhin lahu, dari segala sesuatu yang merusaknya, min dakhilin au min kharij, dari dalam tubuh maupun dari luar. Coba lihat, nanti kita akan lihat ya bahwa ada hal-hal yang pengaruh dari dalam dari luar. Min dakhilin misalnya sesuatu yang dimakan atau diminum, itu bisa menyebabkan tambah dingin tubuh seseorang. Min kharijin, dari luar bisa berupa air, es, cuaca, udara, atau benda-benda tertentu yang kalau dia bersentuhan membuat tubuh semakin dingin. Nah ini kita akan ketemu nanti. Waqad arsyada subhanahu ibadahu ila usulitib. Maka Allah SWT ya telah menunjukkan kepada kita pokok usul-usul atau pokok-pokok pondasi-pondasi dasar, usul-usul pokok-pokok daripada kedokteran, wa majami'i qawaidihi, dan hal-hal yang penting dari kaidah-kaidah kedokteran. Wa nahnu nadhkuru hadiya Rasulillah, ya kami menyebutkan petunjuk Nabi fidalik itu, wa nubayyin, dan kita jelaskan anna hadiyahu fihi akmalu hadi, petunjuk Nabi adalah sesempurna-sempurnanya petunjuk. Ya, coba lihat ke bawah. Tidak apa-apa kita baca sedikit ini. Ini hanya penjelasan beliau tentang tibul kulub ya. Fa'amat tibul kulub, adapun kedokteran kolbu, jiwa, hati, ya, famusallamun ila rasul, maka diserahkan kepada para rasul, ya, wassalamu alaihim, la sabila ila husulihi illa min jihatihim ala aidihim. Maka kedokteran kolbu, kedokteran hati, ya, itu tidak bisa kecuali eh, dengan petunjuk para nabi, ya, karena hal-hal yang terkait dengan kolbu ini hanya para rasul yang bisa melakukannya. Itu aja kesimpulannya. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Baik, Masya Allah, jazakallah Ustaz Syibani yang telah memaparkan beberapa berapa halaman nih? Kalau diterjemahnya ini ada 1, 2, 3, 5 halaman. Banyak sekali faedah yang kita dapatkan tadi, Bapak Ibu sekalian. Dari mulai ternyata ada perbedaan terkait eh, Tibun Nabawi itu sendiri di antara para ulama. Kemudian ada beberapa klasifikasi penyakit. Lalu ada 10 hal tadi yang 10 zat yang membahayakan bagi tubuh yang kalau ditahan akan menjadi penyakit.
lalu kemudian juga ada tindakan pencegahan untuk pengobatan badan, dan tadi yang terakhir terkait sedikit dibahas tentang penyakit hati. Baik, dipersilahkan Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung saja di chat ada Ibu sekalian. Ya, Rianto, silakan. kalau nggak ada Bapak Ibu ya, Ibu Rianti ini angkat tangan. Rianti Soeharto. Baik, kalau tidak ada mungkin Ustaz, sedikit dari kami terkait ini, mungkin hal yang mendasar ini terkait Ya, Tibun Nabawi sendiri itu yang tadi sampaikan antara pendapat siapa? Ibnu Khaldun ya Ibnu Khaldun. dengan Ya, Ibnu Ibnu Khaldun. Ibnu Qayyim dan juga beberapa ulama yang memang menyampaikan bahwa eh, Tibun Nabawi ada yang memang disandarkan pada Rasulullah SAW, tapi juga memang tidak seperti itu. Mungkin sikap kita dengan hal ini, karena kaitan nanti ujungnya kepada eh, pahala begitu kira-kira ya. Nanti Ya, kan dapat atau tidak gitu. Itu ya mungkin perlu diberikan apa namanya penyampaian nanti agar kita juga di lapangan bisa bersikap lebih bijak. Terima kasih, Ustaz. Silakan. ya. Pertama dari sisi ini, pertama dari sisi Ibu Nabawi, maka pendapat yang kuat dalam hal ini, wallahu alam, dari berbagai realitas, kemudian tulisan para ulama kita, dalil-dalil yang ada, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Tibu Nabawi itu ada. Ya, artinya Nabi diutus bukan ya tentu menyampaikan risalah, tapi juga sekaligus mengajarkan bagaimana berobat. Ya, kemudian yang kedua, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang pengobatan itu cukup banyak, baik yang secara langsung maupun eksplisit ya. Maka saya lebih meyakini tentang keberadaan Tibun Nabawi itu dengan batasan bahwa kalau mau disebut Tibun Nabawi, maka adalah tentu dalil-dalil yang datang dari Nabi. Ya, adapun pengobatan-pengobatan yang dikembangkan oleh kaum muslimin atau kaidah-kaidah pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam tapi tidak disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah, maka kita bisa mengatakan sebagai kedokteran Islam. Artinya kedokteran Islam ini kedokteran yang dia apa namanya metode pengobatannya ada halal haramnya, kaidah-kaidahnya. Nanti kita akan bahas insya Allah dengan kesempatan bagaimana usul fikihnya, bagaimana qawaid fikihnya di dalam metode pengobatan itu supaya tidak bertentangan dengan syariat, tapi metode-metode dan cara-cara itu tidak spesifik disebutkan oleh Nabi, ya, dengan dalil-dalil yang jelas, ya, yang sahih atau yang makbul datang dari Nabi, kita bisa mengatakannya sebagai kedokteran Islam, kedokteran yang dikembangkan oleh kaum muslimin dari waktu ke waktu yang tidak bertentangan dengan konsep syariat Islam di dalam pelaksanaannya. Adapun Tibun Nabawi kita bisa lebih spesifikkan adalah sesuatu yang datang dengan dalil-dalil yang makbul, artinya makbul itu bisa diterima baik derajat yang sahih maupun hasan dari sisi ilmu hadisnya, riwayat-riwayat tersebut bisa diamalkan. Gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Berarti cenderung bahwa Tibun Nabawi itu mereka yang memiliki nilai pahala dan spesifik yang tersurat begitu saja. Nanti yang di luar ya, yang tersirat itu nanti ada definisi lain di kedokteran Islam begitu kira-kira. Iya. Baik, ada pertanyaan di chat kami via Japri. Yang pertama dari Ibu Erlina Jamal. Bismillah, Afan, kami pernah dapat suatu berita kalau bahwasanya demam itu tidak boleh mandi. Tapi juga kami mendapatkan bahwa demam itu sejatinya kita harus mandi.
karena panas lawan dingin. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Jadi, Ya, ya, nah ini kan tadi ya, nih. Nah, ini mungkin silakan Ustaz betul. langsung. Baik, inilah pentingnya kita memahami demam dalam konsep klasik. Jadi penyakit demam itu enggak apa-apa ya, tapi harus dicerna baik-baik ini. Saya akan bicara demam, mana yang demam yang boleh mandi, mana demam yang tidak boleh mandi. Ya, dan tidak ada pertentangan. Ya, kalau kita tidak belajar, pokoknya demam itu harus mandi. Tunggu dulu, bos. Ya, bahasa kita itu. Tunggu dulu, bos. Ada demam yang tidak boleh mandi. Dan konsep konsep modern saya kira bagus juga ini diterapkan. Ya, tetapi dalam konsep klasik yang tidak bertentangan, demam itu ada penyebab satu. Ada demam yang disebabkan oleh artinya tubuh secara fisik tidak ada infeksi, tidak ada, kalau dalam teori klasik itu ada namanya al-akhlaq. Ya, konsep al-akhlaq. Nanti kita akan dapat dalam buku Ibnu Qayyim. Al-akhlaq ini adalah penyakit atau demam bisa ditimbulkan oleh akhlak. Akhlak ini kalau bahasa gampangnya untuk dipahami, sesuatu yang menjadi penghambat di dalam tubuh tertentu yang itu nanti berefek demam. Ya, jadi demam dari dalam. Kalau bahasa sekarang mungkin demam yang disebabkan oleh ini, ya demam yang disebabkan oleh infeksi, maka tidak boleh mandi. Tidak boleh mandi, kalau mandi bahaya. Makanya antum lihat ini dalam contoh Nabi. Ya, ada sahabat melakukan perjalanan, kemudian Hmm. junub. Nah, sementara kepalanya itu habis terkena batu, kemudian luka. Ketika dia bertanya kepada teman-temannya, "Bagaimana saya ini? Nah, ini saya junub. Mandi atau tidak?" Satu bilang, "Ya, ini disebutkan juga dalam bukunya Ibnu Qayyim, ada wadawa." Ya, buku yang bagus juga masalah kolbu di situ. Akhirnya sebagian berfatwa, ya, kamu harus mandi karena junub obatnya mandi. Apa junub itu membersihkannya mandi, maka dia mandi kemudian mati. Mati. Karena apa? Luka berarti ada infeksi. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin sudah sampai tetanus ke atau apa ada, kita tidak tahu ya. Tetapi secara prinsip syahidnya dia luka. Disuruh mandi, mandi junub. Mandi besar. Sampai kepada Rasulullah, Rasulullah marah sekali. Halan. Ya, ya. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kalian tuh bertanya. Ya, ya, kalian telah membunuhnya. Ya, kalian telah membunuhnya. Fa inna sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah dengan bertanya. Ya, berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mati. Maka jenis demam yang seperti ini, kalau dalam konsep sekarang mungkin bisa demam karena infeksi, misalnya tifoid, radang usus, kemudian demam, menggigil, itu ya tidak boleh mandi. Dan demam yang seperti ini kalau dalam teori klasik namanya al-hummah al-ufunah. Nanti kita dapat dalam teori Ibnu Qayyim, nanti akan ketemu itu. Al-humma al-funa ini demam yang memang bukan karena demam yang disebabkan yang memang karena kelainan sistem tubuh. Nah, kalau dalam teori klasiknya al-akhlaq. Al-akhlaq itu gambarannya dia dari saripati makanan itu terbentuk menjadi 4 unsur. Makanya nanti kalau kita belajar teori Arab klasik itu ada 4 unsur. Kalau di TCM kan ada 5 unsur. Ya, ada 5 unsur. Kalau kita 4 unsur, meskipun Ibnu Qayyim di dalam bukunya At-Tibbun Nabawi dia tidak mengakui 4 unsur. Beliau lebih menguatkan 3 unsur saja, ya. Tapi ala kulli hal itu perbedaan biasa aja. Tapi secara prinsip demam yang seperti ini tidak boleh mandi. Adapun demam yang boleh mandi yang bagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW disebutkan dibahas oleh Ibnu Qayyim juga, nanti kita akan ketemu. Demam
yang disebabkan oleh sesuatu yang dari luar. Misalnya, cuaca panas, tubuh menjadi panas. Ya, tapi bukan karena infeksi di dalam tubuh. Maka itu boleh mandi supaya hilang hawa panas. Karena panas tubuh, salah satu metodenya minum yang dingin. Itu ya kalau dari dalam pelan-pelan. Kita herbal yang dingin. Ya, misalnya panas sekali, enak enggak makan minum cincau? Enak. Enak, enak. Karena cincau sifatnya dingin. Ya, nanti kita akan tahu kapan itu herbal dikatakan panas, kapan dikatakan dingin, kapan dikatakan lembab, kapan dikatakan kering. Ada pembahasan, ya. Tetapi secara prinsip demam yang dimaksudkan tadi demam yang disebabkan karena cuaca saja. Bisa cuaca panas, tubuhnya menjadi panas, itu bisa dikompres, ya, bisa dipercik air, bahkan bisa mandi. Ya, fa'abridu habil ma. Ya, maka dinginkanlah dengan air. Ya, karena fa inna al-humma min qayhi jahannam. Dalam hadis, panas itu karena apa? Qayh, ya, karena panasnya daripada neraka jahanam. Bagaimana mengetahui ini penyakit ini demamnya begini-begini? Lewat belajar dan latihan. Ya, tapi secara prinsip kalau ragu jangan ngotot. Harus mandi nih karena perintahnya. Betul belum tentu ya. Ada para ulama kita menjelaskan. Sebagaimana ketika disebutkan al-habbatus sauda dawaun min kulli da. Ya, habbatus sauda itu obat segala macam penyakit. Maka ada berapa tafsirannya? Kalau modern ada penelitian bahwa eh, habatus sauda itu salah satu yang paling kuat adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, sementara semua penyakit atau kebanyakan penyakit itu terjadi karena kelemahan sistem kekebalan tubuh. Nah, sehingga, oh ini bisa masuk, disebutkan oleh para ahli modern. Tapi ada yang mengatakan, bukan, maksud itu adalah obat segala macam penyakit dengan tipe dingin. Karena sifat habatus sauda itu panas. Bagaimana mengetahui sifat habatus sauda panas? Perlu bab khusus nanti kalau kita ketemu temanya. Tapi secara prinsip seperti itu. Jelas ya? Bisa dipahami. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan yang bertanya bisa, atau kurang jelas, nanti ditanya lagi ya, untuk bikin penasaran. Ya, Alhamdulillah banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Ada pertanyaan kedua, terkait menguap. Ini dari Bapak Tasdik di Depok, pembekam kita insya Allah nih ya. Nanti Masya akan Allah, jadi Masya tim. Allah. Terkait menguap, Ustadz, dalam hadis ada larangan menguap, apalagi jika tidak ditutup karena bisa jadi jalan masuknya setan. Dan juga menguap itu datangnya dari setan, termasuk saat sholat. Sedangkan dalam medis bisa diartikan otak kekurangan oksigen. Nah, dalam Tibu Nabawi bagaimana tentang hal menguap? Ya, aturannya jelas. Dari sisi hukum menguap, kita disuruh menutup. Karena, coba, hikmahnya banyak sekali. Pertama, memang disebutkan dari syaitan. Yang kedua, secara teori ruqyah bisa didapat juga. Karena syaitan itu disebutkan oleh Nabi, yajri majrad dam. Ya, kebetulan saya juga agak-agak mendalami lah ruqyah syariah ya. Jadi dalam hadis sebutkan yajri majrad dam. Dia lewat atau yajri majrad dam itu ada dua maknanya para ulama kita. Mengalir seperti aliran darah di dalam tubuh itu setan. Makna yang kedua, mengalir bersama aliran darah. Ya, bisa dipahami ya? Konsep pertama mengatakan setan itu mengalir, ya jeri majrodam itu mengalir seperti aliran darah. Seperti aliran darah. Makna yang kedua, mengalir bersama aliran darah. Nah, itu tafsirannya yang kedua. Maka, kalau kita ambil yang kedua, itu benar juga bahwa cara syaitan itu mengganggu agar sholatnya ngantuk, ya, dihalang-halangi darah lancar ke otak. Maka tuh otak kekurangan oksigen. Itu bisa. Jadi bisa disebabkan oleh syaitan, bisa disebabkan oleh fisik. Apalagi kalau dalam sholat, ya biasanya belum sholat, wah, ketawa-ketawa. Begitu takbir, menguapnya lebih banyak daripada rokaatnya.
Nah, kan biasa kita dapatkan begitu. Nah, berarti itu bisa jadi gangguan setan. Dan kenapa ditutup? Pertanyaan saya, kalau menguap itu kita mengeluarkan hawa atau menyedot? Nyedot. Menyedot. Kalau ada lalat, ada nyamuk, bisa langsung masuk, berabe kita. Ya, itu salah satu hikmahnya yang kita bisa langsung lihat. Jadi dalam konsep Tibun Nabawi, tetap dijalankan sunnah itu, ya, ditutupi, kemudian apa namanya, tidak bertentangan dengan konsep modern, karena ya ketika syaitan mengganggu manusia dengan menguap tersebut, dia berada di aliran darah, dia berhenti, bisa saja aliran darah ke otak itu tidak lancar, reaksinya terjadi ngantuk. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah pada Ustaz Ebani. Terakhir mungkin Ustaz, karena sudah hampir jam 10. Dari siapa ini? Dari Umur Ruqayyah, bagaimana menyikapi tentang bekam? Ada hadis yang menjelaskan bekam adalah pekerjaan terbaik, tapi ada juga hadis yang menjelaskan seburuk-buruk pekerjaan yang menghasilkan uang adalah bekam. Tolong penjelasannya. Nah, ini Ya, kontradiksi hadis ya, tentang upah. jadi memang ada beberapa hadis yang disebutkan tadi ya, termasuk beberapa riwayat itu kalau upah bekam itu dipakai untuk memberi makan binatang, ya, memberi makan binatang. Tapi dari penjelasan yang begitu banyak, insya Allah upah bekam itu halal. Ya, apa dasarnya? Rasulullah berbekam, kemudian Rasulullah memberikan upah kepada orang yang membekam. Bahkan Imam Ahmad, ya, Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta, beliau meriwayatkan hadis tentang bekam, padahal beliau tidak mau berbekam, tidak pernah berbekam. Tapi ketika meriwayatkan hadis tentang bekam, wah, beliau mau mencoba karena tidak boleh ada satu sunnah yang beliau tidak kerjakan. Maka beliau berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekam. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa insya Allah eh, halal ya. Kemudian apalagi dibarengi dengan ini. Sekarang semua alat kita beli, ya, semua alat dibeli, ya, semua alat dibeli, maka dia menjadi profesi, ya, menjadi profesi. Dan eh, ada kaidah yang mengatakan, ya, ketika ada ucapan Nabi yang melarang sesuatu, kemudian juga Nabi justru memberikan upah, itu berarti menunjukkan kebolehan dan kehalalannya. Kalau seandainya tidak halal, ya, seandainya tidak halal, maka Nabi tidak akan memberi upah kepada orang yang membekam beliau. Jelas ya? Jangan khawatir, insya Allah. Apalagi kita bawa konsep bekam dalam konsep yang lebih lebih higienis, lebih baik. Itu justru terkadang ya bekam itu lebih baik dari beberapa profesi kesehatan yang lain sebenarnya, ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, beberapa pertanyaan dari 1 sampai 3 tadi Anda sudah dijawab dengan gamblang, jelas, dan insya Allah tuntas. Mungkin Bapak sekalian yang nanti ingin bertanya lebih lanjut, bisa kita lanjutkan di grup dan juga nanti bisa chat ke kami di nomor yang sudah kami tadi sampaikan di 08111768 900. Sebelum kita tutup, mungkin Ustaz Syibani ada statement terakhir untuk materi kita di Ya, malam hari ini. Dipersilakan. ya, tentu saya sangat berbahagia, teman-teman sekalian. Saya punya cita-cita sebenarnya juga bagaimana eh, terapis-terapis Islam, ya, itu bisa lebih mendalami dan memahami konsep-konsep pengobatan Islam, dan juga bukan hanya metode terapi dan pengobatannya, tetapi bagaimana kaidah-kaidah secara lebih mendalam, ya. Dan yang terbaik adalah ketika
ada pada diri terapis muslim itu keilmuan yang banyak. Ya, artinya keilmuan yang komprehensif sehingga bijak dalam memandang sesuatu, kemudian bisa memilah dan secara prinsip bahwa semua ilmu datang dari Allah pasti bermanfaat, ya. Sehingga jadilah terapis yang terus belajar, jangan berhenti dan terus belajar, ya, kepada guru-guru yang memungkinkan kita untuk bisa mengambil manfaat sekecil apapun dari metode dan teori yang dikembangkan oleh guru-guru kita. Terima kasih, wa jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz Yudi dan teman-teman semua. Salam kenal bagi yang belum kenal. Insya Allah lain waktu ada kesempatan kita kopdar di Jakarta dan sekitarnya, ya, untuk kita mengkaji lebih dalam insya Allah. Saya lagi menyiapkan konsep pengobatan Arab klasik insya Allah dari saya coba rangkum dari buku-buku Ibnu Sina, Ibnu Bekam, menentukan pengobatan herbal, bukan hanya sekedar lewat begitu saya, tapi sampai pada taraf perawatan yang bisa insya Allah menjadi skill para terapis muslim insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak sekalian, pada malam hari ini kita sudah menghatamkan ini hampir 10 halaman ya, Bapak sekalian. Kitab Ibnu Qayyim di terjemahannya yang saya pegang ada sekitar 500, jadi 5 halaman. Jadi kalau kita rutin nanti setiap pekan itu butuh kurang lebih 1 tahun ya kalau rutin setiap pekan. Mungkin nanti ada pada sesi tertentu kita akan intensif ya kalau nanti berkenan. Nah, tadi sebagai disampaikan oleh Ustaz Saibani, beliau akan rutin ke, walaupun saat ini domisili beliau masih di Sulawesi Selatan, akan rutin ke Jakarta. Jadi teman-teman yang di Jabodetabek, insya Allah nanti kita akan bertemu offline di Jabodetabek. Mungkin ada sesi yang akan kita bahas secara khusus, secara intensif, ya bagi Bapak Ibu yang ingin atau memiliki tempat, komunitas atau mungkin lingkungan yang ingin mengkaji dari beberapa tema yang belum sampaikan tadi, baik dari kitab Atibun Nabawi ataupun yang lainnya terkait kesehatan holistik Nabawi bisa nanti menghubungi kami. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan grup atau belum sempat mendaftar ke nomor CS, bisa ikut masuk di grup diskusi. Saat ini masih searah, insya Allah dalam 2 hari ke depan kita akan buat 2 arah. Nanti meskipun nanti ada tata tertib yang harus kita ikuti, silakan masuk di grupnya. Kita akan diskusi lebih lanjut. Mudah-mudahan tidak harus menunggu sepekan sekali. Jadi diskusi kita mengkaji khusus kitab Tibun Nabawi, meskipun ini secara khusus nanti secara umum tentu kajian secara holistik dari kesehatan Nabawi bisa didiskusikan di situ. Silakan untuk bergabung bersama kami di WA grup diskusi, juga ada Telegramnya juga insya Allah. Demikian dari kami, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ladang amal dan ladang pahala, dan juga menjadi bekal kita untuk mempraktekkan, mengamalkan dari keutamaan yang ada pada kesehatan holistik berbasis Nabawi dan Quran insya Allah. Kami atas nama panitia, atas nama Umat TV dan juga Lasnaswis serta KSHN Komunitas Sehat Holistik Nabawi, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin bagi warahmatullahi yang putra, boleh dibuka videonya. Kita akan berfoto sebentar. Kalau berkenan. Silakan yang putra, boleh dibuka sebentar. Baik, 3, 2, 1. Ya, bentar.
Sekali lagi. Baik, dicukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon undur diri, dipersilakan yang akan melanjutkan aktivitas bersama keluarga dan lingkungannya. Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu di monitor, Sat.